Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. 11 warga negara Nigeria pelaku penganiayaan masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Mereka langsung diringkus usai mengeroyok 4 polisi di Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu kemarin. Sebelas warga negara asing asal Nigeria merupakan pelaku penganiayaan masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap setelah menyerang dan mengeroyok 4 anggota polisi di parkiran apartemen Green Park View, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara untuk yang luka memang masih dalam kami tahap laporan ya, kami belum temukan untuk yang luka-luka. Namun nanti kalau memang ada kami akan laporkan perkembangannya kembali. Ada berapa korban dan yang dikeroyok oleh pelaku? Kurang lebih ada 3-4 orang. Dari anggota polisi? Ya, sebagian dari anggota polisi. Sebelumnya pada Sabtu sore, 4 orang anggota Cybercrime Polda Metro Jaya menjadi korban penyerangan dan juga pengeroyokan oleh sejumlah warga negara asing asal Nigeria. Penganiayaan diduga akibat kesalahpahaman. Para pelaku sebelumnya mendapatkan informasi ada pihak imigrasi yang hendak merazia mereka. Padahal yang datang adalah para anggota polisi yang tengah menyelidiki kasus penipuan online. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kantor Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserang warga. Pelaku tewas tertembak, sedangkan seorang polisi mengalami luka tusuk di bagian tangan. Pelaku Indra Oktami dengan sengaja menyerang menggunakan mobil dan menabrak pagar Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari. Pelaku kemudian menyerang petugas yang sedang piket di pos jaga dengan benda tajam. Akibatnya, Aibda M. Nur mengalami luka tusuk di bagian tangan, sementara pelaku tewas tertembak. Di penjagaan terdengar suara gerbang ditumbur. Nah, setelah gerbang ditumbur, saya lihat, kemudian saya bunyikan alarm. Setelah bunyikan alarm, tidak lama kemudian tersangka itu datang menjaga di belakang. Nah, di belakang, saya kira itu rekan kerja saya. Ternyata dia membawa senjata tajam, bukan rekan kerja saya, langsung tanpa basa-basi langsung senjatanya. Pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang pernah ditangkap oleh Polres Ogan Komering Ilir. Kasus penyerangan masih dalam penyelidikan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fidriadi, iNews melaporkan. Seorang sopir truk dikeroyok karena menabrak 2 kendaraan di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebelum menabrak, sopir truk sedang dikejar warga karena diduga mencuri. Sopir truk bernama Wahyu Amri dikeroyok warga di Jalan Desa Simpang Kopi, Seisuka, Batubara, Sumatera Utara, Sabtu malam. Sopir panik karena dikejar warga yang meneriaknya maling, namun akhirnya terjebak setelah kendaraannya menabrak sebuah minibus dan truk. Polisi lalu lintas yang berada di sekitar lokasi berhasil menyelamatkannya dan membawanya untuk diperiksa. Wahyu Amri diteriaki maling oleh 2 pemuda yang merupakan penumpangnya. Menurut saksi, sopir membawa kabur tas penumpang yang berada di dalam truk sehingga diteriaki maling. Mengejar, berteriak maling-maling, saya pun mengikut mengejarnya. Tiba-tiba sampai pondok, keluar balik, dia mengarah ke arah Kuala Tanjung, dihantam ya Gedang Innova. Habis Gedang Innova baru ledam tadi. Tadi barulah berhenti. Setelah kejadian, datanglah masa. Kini sopir dan penumpangnya masih diperiksa di Polsek Indrapura. Dari Batubara, Sumatera Utara, dari Sematondang, iNews melaporkan. Hanya karena emosi tertimpa palang pintu parkir, 2 pengendara motor di Bandung, Jawa Barat menganiaya petugas parkir sebuah rumah sakit dengan senjata tajam. Setelah buron selama 1 minggu, pelaku ditangkap polisi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan petugas parkir Rumah Sakit Al-Ihsan, Bale Endah, Bandung, Jawa Barat. Penganiayaan ditangkap di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kedua pelaku berinisial AS dan AT ini berasal dari daerah yang sama, yakni Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Selasa 23 Juni lalu. Pelaku yang tidak sengaja tertimpa palang parkir, emosi dan menganiaya petugas parkir bernama Lutfi. Pelaku menyabetkan golok ke tangan dan kaki korban. Yang dua udah keluar, Iya. yang satu ketiban. Nah terus yang terkiban itu langsung dia mukul ke petugas. Oh itu alasannya. Tapi rusak si Lutfi. Cuma tangan sih sama kena golok. Aksi penganiayaan para pelaku ini terekam oleh CCTV yang berada di tempat parkir. Video rekaman CCTV ini pun menjadi barang bukti polisi untuk mendalami kasus ini dan menangkap para pelaku. Melaksanakan identifikasi terkait dengan pelaku yang terekam dari CCTV. Selanjutnya dari jajaran kami melakukan identifikasi lebih lanjut dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi namanya. Sementara itu akibat penganiayaan yang diterimanya, korban luka serius di bagian tangan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Polisi masih memburu begal yang menembak seorang pedagang bakso di depan istrinya untuk mengambil motor korban. Menurut istri korban, pelaku diduga mengenal keluarga mereka. Polisi memburu dua begal yang menembak seorang pedagang bakso cilok di Banyuasin, Sumatera Selatan ketika sedang pulang bersama istrinya dari pasar Sabtu pagi. Dua begal yang memakai penutup wajah merampas motor korban. Korban bernama Bambang Sutrisno meninggal dunia akibat tembakan di dada kirinya. Menurut istri korban, perawakan pelaku seperti remaja dan diduga mengenal mereka. Tiba-tiba ada yang nyalip pakai motor. Iya. Berapa orang, Bu? Dua orang. Terus gimana lagi dia, Bu? Ya langsung dia turun, langsung nembak itu tadi. Langsung nembak? Iya. Berapa kali tembaknya, Bu? Sekali. Kena di dada suami ya, Bu? Iya, kena. Ibu posisi dibonceng, Bu ya? Iya, dibonceng. Pelakunya? Polisi kini masih memburu pelaku berdasarkan kesaksian dari istri korban. Polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa saksi-saksi lainnya. Untuk saat ini selanjutnya kami akan langsung melakukan kegiatan mengejar pelaku. Untuk jenazah sendiri, Bu? Sudah kami serahkan ke pihak Rumah Sakit Bayangkara, nanti akan dilakukan visum. Untuk memastikan, Bu, informasinya sepeda motor korban hilang? Iya, benar. Korban yang merupakan pedagang bakso meninggalkan seorang istri dan dua orang putri berusia 12 tahun dan 6 tahun. Setelah visum, jenazah korban rencananya akan dimakamkan di Lampung. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi terkait longsor, pemirsa. Evakuasi warga yang terjebak longsor di Kelurahan Batang Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terus dilakukan petugas gabungan. Dan hingga kini akses jalan masih terputus sehingga puluhan kendaraan roda 4 terjebak. Inilah kondisi terkini longsor yang terjadi di kilometer 23 Kelurahan Batang Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Longsor membuat jalan terputus sehingga banyak warga yang terisolasi. Evakuasi warga di kilometer 21 dan 23 yang terjebak longsor terus dilanjutkan. Warga dibantu petugas gabungan harus melewati tanah material sisa longsor yang menutupi badan jalan. Puluhan kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat mereka, sementara sebagian lainnya tinggal di pengungsian. Terbagi-bagi, Pak. Selama ini kemarin kejadian, ada yang ke Toraja, ada yang masih tinggal di sini. Jalanan sudah putus, jadi kita tidak bisa lagi untuk jualan. Jadi begitu, Pak. Kita harapkan sekali bantuan berupa sembako utamanya. Sementara itu, pembukaan akses jalan di kilometer 21 terus dilakukan dengan mengerahkan bantuan dari aparat TNI Polri dibantu alat berat. Warga masih menunggu akses jalan di kilometer 21 dapat dilewati. Hingga kini, puluhan mobil masih terjebak. Longsor yang terjadi pada Jumat lalu memutus jalan poros Palopo Toraja di kilometer 23 dan 21. 30 mobil terjebak dan 7 rumah terseret longsor. Tidak ada korban jiwa, namun akses ke tanah Toraja terputus akibat longsor. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.